Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah wa nasarah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin mukarramin wal muhtaramin jamaah Masjid Besar Jabal Nur yang saya hormati, Ketua DKM beserta Dewan Pengurus. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan kurang sehat sebenarnya ini Alhamdulillah, dan kebetulan memang ponakan nikahan jadi banyak tamu tadi, agak terlambat, mohon maaf. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita seperti biasa di minggu pertama dan ketiga kita adakan pengajian rutin yang membahas putar fikih, tauhid, tasawuf dan lain-lainnya. Baik. Nah, kebetulan sebentar lagi kita akan menghadapi 10 Muharram atau yang lebih kenal dengan Asyura. Apa? Baik. Asyura, biar kita nggak salah paham, ini bukan ilmu kejawen. Asyura bukan ilmu yang berasal dari tanah Indonesia. Ya. Orang Jawa kerap menyebutnya dengan suro. Ya. Bulan apa? Bulan suro. Karena memang di Indonesia lidahnya berbeda. Jadi mereka hanya mengambil belakangnya saja. Asyura jadi suro. Nama Muhammad dibawa ke Indonesia jadi Mamat. Ya. Jadi suro ini adalah Asyura. Nah, seperti itu. Jadi kita akui bahwa memang Asyura ini asal kata dari Asyura yang berasal dari Arab atau yang berasal dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita memang harus menghargai yang memang berasal dari hukum, sama halnya dengan hal-hal yang dilakukan di bulan Asyura. Dan kenapa harus ada santunan anak yatim? Nah, kalau kita memang nggak paham pasti mencaci dengan alasan tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum pasti pernah mendengar dan saya yakin sudah sering kali mendengar di tanggal 10 Muharram ini adalah hari wafatnya Sayyidina Husain di perang Karbala. Betul? Nah, saat itu Sayyidina Husain memiliki anak yang masih kecil. Ketika Sayyidina Husain wafat, kemudian anaknya ini diurus oleh para sahabat-sahabat Sayyidina Husain. Karena anaknya statusnya yatim. Maka saat itu sampai sekarang di tanggal 10 Muharram mengenang dan memberikan kebaikan kepada anak Sayyidina Husain, maka di sini kita lakukan ada tradisi menyantuni anak yatim. Paham sampai di sini? Nah, itu gak apa-apa ya, walaupun suaranya agak sedikit dalam. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Nah, makanya hal tradisi seperti ini yang harus kita akui dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu itu apa? Mahir. Sunnah itu apa? Kelakuan Nabi atau ucapan Nabi atau pendiaman Nabi, tanda setuju. Wal jamaah serta pengikutnya. Yang jadi pertanyaan, apakah pengikut Rasulullah hanya di daerah Timur Tengah? Tidak. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Timur, dan lain-lain. Saat Rasul mengatakan sunnah ketika kita makan dengan menggunakan 3 jari. Wajar, karena saat itu Islam masih tersebar ke Timur Tengah yang makanan pokoknya adalah kurma dan gandum. Nah, ketika Islam tersebar ke Indonesia, khususnya ke Jawa, Lamongan, di sana ada soto Lamongan. Apakah harus mungkin makan dengan 3 jari? Nah, di sini dikatakan kita harus menghargai yang tradisi yang ada. Maka di situ diadakan sendok. Gitu. Ada yang makannya cepat, ada yang lambat. Oh, berarti yang makannya cepat sendoknya sendok semen. Gitu. Bukan sendok makan.
Akhirnya diadakan sendok. Yassiru wala tu'assiru dengan dalil permudahlah, jangan dipersulit. Permudah, jangan dipersulit. Maka diadakan sendok. Makanya saya paling gak senang ketika orang makan mie ayam pakai sumplit. Kenapa? Udah ada sendok, kenapa dipersulit pakai sumplit? Haram sih enggak. Cuman saya kurang senang aja. Kenapa? Karena memang saya nggak bisa. Ya, itu memang alasan. Baik. Terus kemudian Islam menyebar luas ke Indonesia, yang akhirnya ada yang ke Jawa, ada yang ke Bali, ada yang ke Sunda, ada yang ke mana lagi? Padang, ada yang ke mana lagi? Sumatera. Ketika diajarkan Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ke orang Jawa lidahnya lain. Ain itu jadi ng. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul nggak? Saya dulu punya guru bahasa Inggris namanya Pak Sangidun. Setelah saya mondok, saya cari nama Sangidun itu apa artinya. Ternyata bukan ng tapi ain, saidun, wong kang bahagia. Orang yang bahagia. Ya, orang Bali nggak bisa nyebut mim tapi ng. Siratal mustaqim. Bukan mustaqim. Sunda kalau bilang dal itu seperti jim. Alladzina an'amta. Orang Betawi dal itu seperti te. Lam yalid wa lam yulad. Maka diadakan ilmu Fathul Majid, fi ilmi tajwid, ada al-itqan, ada haqqat tilawah dan lain-lain. Maka Islam tersebar luas tidak serta-merta seperti itu. Paham di sini? Maka jangan main salah, bid'ah, musik tidak. Pernah kalian lihat nggak? Di saya masih banyak Pak Haji Dedi. Ketika membangun rumah itu suka nancepin bendera. Nancep apa? Bendera, kemudian ada tebu, kemudian padi, kemudian kelapa. Pernah nggak? Pernah lihat kan? Nah itu jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa menghukumi itu salah. Karena memang saat sebelum kemerdekaan, ketika kita akan mengibarkan bendera merah putih ini sulit. Maka caranya bagaimana supaya berkibar di atas angkasa? Maka ketika manusia atau penduduk Indonesia akan membangun rumah, maka di atapnya ini ditaruh tongkat yang ditempeli bendera Indonesia. Kemudian akan diserang oleh orang Belanda. Ngapain ngibarin bendera? Kayak mau merdeka aja. Biar nggak ketahuan, akhirnya ditempelin tebu, ditempelin kelapa dan padi. Ketika akan digempur kembali, oh ini bukan kemerdekaan, tapi ini ritual keagamaan menurut pemahaman mereka. Padahal ini mensiasati agar bendera berkibar, nggak ada maksud untuk sesajen, nggak ada. Yang akhirnya nanti tebunya mengering, padinya mengering, kelapanya busuk, tapi bendera masih berkibar di atas rumahnya. Paham maksud di sini, paham? Begitu tujuan Wali Songo itu pinter, para agama kita itu pinter. Jangan main salah aja. Hormat ke bendera musyrik. Kalau ada kalian saat itu nggak bakal merdeka Indonesia saat ini, betul? Kecuali nyembah, ada. Allah Rabbuna Karim. Makanya nggak sembarangan, nggak serta merta hakku bantam, ya dihilangkan. Yo. Memang Rasul pernah melakukan hal seperti itu? Pernah, sering. Mengambil tradisi yang ada untuk supaya hatinya ini lebih kuat lagi memegang agama Islam. Seperti di masjid ada menara, manara. Kalau kata Santi ini namanya isim makan. Narun api, manaratun tempat api. Karena orang Majusi yang salah satu pimpinannya adalah Salman Al-Farisi yang menyembah api, apinya ditaruh di menara, kemudian disembah. Nah setelah Salman Al-Farisi memeluk agama Islam, maka tradisi Salman diambil. Cuman caranya dirubah dengan nilai-nilai Islam. Menaranya diambil, kemudian si apinya dihilangkan, ditaruhlah Mu'adz bin Jabal untuk adzan di sana. Zaman semakin canggih, ditaruhlah toa, muadzinnya di bawah. Toanya di mana? Kalau mau jujur itu tradisi orang Majusi, tapi diadopsi. Walaupun dari Majusi, tapi kan caranya lain. Nilai-nilainya dirubah oleh baginda Rasulullah
Tuh. Baginda Rasul hijrah ke negara Madinah. Tanggal berapa Muharram? Jawab. Tanggal berapa Muharram? Tanggal 1. Jangan nanya Asyura tanggal berapa? Tanggal 10. Asyura itu 10. Jangan pernah ngomong saya kemarin waktu hajian alhamdulillah naik ke Gunung Jabal Sur. Ya gunung itu Jabal. Ya jangan Gunung Jabal. Kalau mau Jabal Sur, Jabal Sur. Kalau mau gunung, Gunung Sur. Asyura itu 10. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hari baginda Rasul baru menetap di Madinah, keliling untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan sahabat-sahabat yang sudah menetap di sana, namanya sahabat Ansor. Nah, ketika keliling menemukan orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Ma balu qaumin yasumuna Asyura. Ini apa? Kok Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram? Ya Rasulullah, mereka meyakini bahwa Musa, nabinya dia itu Allah selamatkan, Allah muliakan di tanggal 10 Muharram. Apa kata Rasul? Nahnu aula bi Musa. Saya ini lebih utama dari Musa. Kenapa kalian gak puasa? Puasakanlah insya Allah. Tuh, tradisi Yahudi. Jadi Asyura itu kalau mau puasa, mau jujur itu Yahudi. Cuman dirubah Rasul caranya. Kalau Yahudi puasanya gak pernah sahur. Maka kalian harus beda dengan Yahudi. Tasaharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah walaupun seteguk air. Biar tidak sama dengan tradisi Yahudi. Paham? Makanya biar gak sama sekali sama. Akhirnya pakai tanggal 9 puasanya. Tasu'a, hari ke-9 bulan Muharram. Untuk menghindari persamaan dengan Yahudi. Tuh, ya. Jadi akhirnya dilakukan kebijakan-kebijakan tradisi atau kearifan lokal yang memang diadopsi, diakomodir oleh Rasulullah menjadikan hukum agama Islam. Nih, ada lagi Ka'bah. Ka'bah itu dulu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebesar begini. Contoh, sebesar kitab ini. Kemudian dibangun kembali oleh orang jahiliyah, orang Quraisy, ayak siru ala qawaidi Ibrahim, diperkecil dari pondasi Nabi Ibrahim. Jadi sebesar ini. Ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan Aisyah sudah Islam, sudah jadi istrinya, bertanya kepada Rasulullah, kenapa kau rubah? Enggak rubah kembali bangunan Ka'bah ini seperti sesuai dengan pondasinya Ibrahim. Ini kan sudah dirubah sama orang jahiliyah. Apa kata Rasul? Laula hirsanu qaumiki bil kufri la fa'altu. Seandainya umatmu ini sudah lama, ini kan baru memeluk Islam, niscaya hal itu aku lakukan. Aku menghargai mereka. Langsung kita hantam begini, khawatirnya mereka kembali lagi ke ajarannya. Waduh, tradisi gua dirubah lagi, yang udah begini dirubah lagi. Ada kebijakan-kebijakan dari Rasulullah. Begitu. Makanya ya berbeda tata cara ketika kita menyantuni anak yatim. Karena memang dari sananya Sayyidina Husain wafat, putranya masih yatim, disantuni sama sahabat-sahabatnya Husain. Maka berjalanlah. Ada yang pakai snack, ada yang pakai bingkisan, ada yang pakai amplop sama isinya, bukan amplopnya doang, sama isinya. Ada yang cuma ngusap rambutnya saja. Tuh, karena satu helai rambut yang diusap ketika tanggal 10 Muharram, maka ini sama dengan melakukan satu kebaikan. Jadi semakin banyak rambut yang terusap, semakin banyak kebaikan. Maka saya rekomendasikan cari anak yatim yang gondrong, biar rambutnya lebat. Semakin banyak, ya itu kan simbolis saja, nggak harus diginiin kan. Itu simbolis saja. Tanda ciri kita itu kasih sayang terhadap dia. Tapi jangan cari anak yatimnya yang ibunya jamur, janda di bawah umur. Ini bahaya. Bahaya. Itu ada udang di balik batu. Ya. Zaman now anak sekarang anak tahu semua. Pinter, lebih pintar dari kita. Ya. Hati-hati lillahi ta'ala. Nah seperti itu.
Makalah sampai kepada kita ada yang tasyakuran, muharaman. Saya pun alhamdulillah ada undangan juga nanti sebelum santunan ada tausiah dulu. Itu nggak masalah. Karena berangkat dari surat Al-Hajj ayat 77, waf'alul khair la'allakum tuflihun. Lakukan semua kebaikan, pasti kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Ini nyantunin yatim kan bagus, baik. Ya, pengajian itu baik. Jadi yang baik-baik lakukan. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabih. Yang dianggap baik oleh para ulama berarti itu baik. Yang dianggap jelek oleh para ulama berarti itu yang berdasarkan dengan dalil Al-Quran tadi surat Al-Hajj ayat 77. Nah maka disunahkan kita berpuasa nanti. Kapan 10 Muharram? Hari Selasa. Berarti malam Selasa maghrib itu sudah masuk tanggal 10 Muharram. Maka disunahkan kepada kita membaca ayat kursi di malam 10 Muharram. Berapa kali? Nggak banyak, cuma 360 kali. Berapa kali? Belum ngelakuin aja udah ketawa. Tarik nafas. Berapa kali? 360. Nggak bisa, ya kita amalkan semampunya kita lah. Ya 3, ambil yang ganjil lah. 3, 5, 7. Pak Kiai 1 juga ganjil, nggak apa-apa. Ya, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Itu kaidah usul fikih. Sesuatu yang tidak bisa dicapai keseluruhan, maka jangan kau tinggalkan keseluruhan. Paham nggak? Nah, begitu. Para ulama ketika berzikir wiridnya 10.000, kita nggak mampu. Pendiri Majelis Sholawat Syekh Nuruddin Ali As-Sauni 10.000 sholawatnya. Kita nggak mampu, maka guru kita ngadain sholawat cuma 21. Karena nggak dicapai keseluruhan, jangan kau tinggalkan keseluruhan. Semampunya saja dengan dalil la yukallifullahu nafsan illa. Islam enteng, ya, Islam fleksibel, makanya jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Ceritakan kebahagiaan, jangan kau menakut-nakuti dalam Islam. Permudah hukum dalam Islam, bukan memudah-mudahkan hukum, tapi memang hukum itu ada yang mudah. Jangan kau persulit. Karena mereka itu akan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpuasa. Niatnya bagaimana? Nawaitu sauma Asyura. Sunnatan lillahi. Saya niat berpuasa di bulan tanggal 10 Muharram sunat karena Allah. Apa saja amalia yang kita lakukan di 10 Muharram? Sore ba'da asar tanggal 10 Muharram disunahkan membaca Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 70 kali, enteng ya? Pada asar. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama apa tadi? Ayat kursinya berapa kali? Berapa kali ayat kursinya? 300. Enteng. Jadi hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nikmat itu bacanya sambil tiduran, insyaallah. Tapi jangan ketiduran. Selonjoran mudah-mudahan ketiduran, jangan. Baca ayat kursi berapa tadi? Salah sami'ah wasitin. Salah sami'ah 360. Baca ayat kursi. Allah. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha sampai di apa? Wa huwal aliyul
Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bismillah setiap mengawali, pakai bismillah. Sebanyak 300 di tanggal 10. Terus yang kedua puasa. Yang ketiganya tausiah alal ayyal. Meluaskan, memberikan rezeki kepada anak istri. Kalau biasa kita per bulannya contoh ngasihnya 1 juta. Nah bulan Muharram ini kita tambah 1.500.000. Biasa per harian ya ngasihnya berapa? 500.000. Misal, maka tanggal 10 Muharram besok lebih. Itu sunnah dan sudah mujarrab, sudah ditesting oleh para ulama. 60 tahun saya mendapatkan hal yang luar biasa setelah mengamalkan, memberikan rezeki lebih di tanggal 10 Muharram. Dan alhamdulillah saya pun tahadusan bini'am semenjak mendapat itu karena memang kaulnya sahih, saya laksanakan dan alhamdulillah. Pokoknya anak saya bebasin selama uangnya ada. Pengen beli es krim, malah misalnya kasih 100.000 lu habisin sejam. Kalau enggak gua marahin gitu dah. Lebih cakep itu. Kasih uang. Pengen jajan kasih. Pengen jajan kasih. Biasa misalnya 10.000, 20.000, lebihin 50.000. Nah, enggak percaya lakukan. Man lam yaduk lam ya'rif. Orang yang belum pernah nyoba itu enggak bakal pernah tahu. Cobain dulu. Itu terasanya luar biasa. Ada saja rezeki-rezeki yang memang tak disangka-sangka. Berkah kita memberikan keleluasaan rezeki lebih dari biasanya. Di tanggal berapa? 10. Ada ba'dul ulama. Termasuk binatang di tanggal 10 Muharram itu berpuasa. Dulu dia suka ngasih makanan ke semut. Tapi di setiap tanggal 10 Muharram tuh semut gak mau makan, biasanya ngasih roti. Sari roti, bread topeng. Gak mau di tanggal 10 Muharram. Dan dia meyakini bahwa semut pun berpuasa di tanggal 10. Berarti kalau kita gak puasa itu kalah martabatnya sama. Nggak haula wala quwata. Cakepnya. Semutnya tuh makanannya luar biasa. Kasih apapun makanan gak mau. Tapi entahlah semut di zaman sekarang, itu di zaman dulu ya, di zaman para ulama pengarang kitab Nuzhatul Majalis di abad ke-9 Hijriah. Sekarang udah abad ke-15 Hijriah. Kayaknya semutnya luar biasa. Dilemparin roti, jangankan semutnya, pemiliknya kali. Semut kerotok, semut apa dikasih makannya luar biasa. Gak mau itu makan di tanggal 10. Maka ulama tersebut meyakini bahwa semut pun berpuasa di tanggal 10 Muharram. Bulan yang dimuliakan Muharram. Hijrah. Coba bayangkan. Hijrah ke negara Madinah. Terus Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Kemudian Rajab, Sya'ban, puasa Ramadan, terus berapa bulan? 10 bulan Rasul menetap di Madinah. Ada lagi kebiasaan tradisi hal yang lain yaitu Nairuz dan Makhrazan. Dikutip oleh Imam Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Lama khadimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sampai negara Madinah, maka mengatakan, ini apa-apaan? Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi di malam takbir Ramadan dan malam takbir Idul Adha. Belum Idul Adha itu namanya. Malam takbir di tanggal 10 Haji. Maka kata Rasulullah, qad abdalakum khairan minhuma. Allah gantikan yang lebih baik kepada kalian. Tradisinya diambil. Tata caranya dirubah dengan nilai Islam, yaitu Idul Adha wa Idul Fitri. Nairuz itu budaya orang Yahudi awalnya, dirubah dengan Idul Fitri. Mereka ketika datang malam takbir sesudah Ramadan, maka mabuk-mabukan, main judi dan lain-lain. Maka ditumpas oleh Rasulullah, diganti dengan Idul Fitri. Caranya bersedekah. Makanya di kita berjalanlah tradisi memberikan kebaikan, amplop dalamnya duit sedekah untuk mengganti tradisi orang Yahudi. Tapi yang mabuk memang masih tersisa. Makanya sudah nggak ada ketika malam takbir itu suka ada yang mabuk. Ada yang mabuk lem, ada yang mabuk cinta, ada yang mabuk cewek. Saya nggak ngerti mabuk lem itu. Lem dimakan ya.
Udah jelas. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hati-hati. Oh. Jadi semua banyak tradisi-tradisi yang keluar dari yang memang diambil dari non muslim. Sudah jelas dari menara, mimbar. Tuh. Makanya ahli sunnah itu untuk mengantisipasi agar tidak sama, maka diadakan mimbar, ada yang podium. Podium itu tradisinya orang Nasrani yang suka dipakai di gereja-gereja. Gitu. Tapi nggak masalah, kan caranya beda, nggak masalah. Justru yang lebih utama adalah pakai mimbar. Nggak masalah sekalipun pakai podium. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya Rasul berapa lama tinggal di Madinah, banyak memang hal-hal yang banyak baru ditemukan oleh Rasulullah. Kemudian itulah al-muhafadzah 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya, kita memelihara tradisi lama dan kita lakukan yang lebih baik. Cara nilai-nilainya dirubah dengan ajaran Islam. Kembali ke masalah tadi tebu, padi dan kelapa. Tapi alhamdulillah dulu masih banyak di kampung saya di Cimapan. Tapi setelah itu saya kasih pengertian boleh. Tapi kan sekarang sudah merdeka. Kalau mau menghargai tradisi boleh. Sediakan kelapa, sediakan tebu, kemudian sediakan padi. Cuma jangan ditaruh di atas. Taruhnya di bawah aja. Kita hadiah puji iso, kita marhaba, kita qasidah, kita baca manakib. Kemudian nanti sedekahkan ke tukang yang lagi bangun. Dan tradisi tetap kita jaga, tapi halnya secara ajaran agama Islam. Apakah bersedekah dilarang? Apakah berhadiah dilarang? Tidak, tuh. Tetap hargai tradisi, tapi tidak sesuai dengan ajaran orang Hindu, orang Buddha. Ya, kalau pengen selamat dari sesuatu atau pengen punya hajat, selalu membuat tumpeng, kemudian dilempar ke laut. Maka oleh Wali Songo tumpengnya diambil, ditaruh di rumah, kemudian baca Yasin, baca hadiah Fatihah, Qulhu, Falak, Binas. Sesudah itu tumpengnya dipotong, dibagiin ke tetangga. Jangan dikasih ke dewi-dewi laut, ke dewa-dewa. Maka sampai sekarang hal apapun ketika ada acara launching pasti ada tumpeng. Itu budaya Hindu, termasuk hajatan alias ada janur. Itu janur itu dipakai buat beribadah menuju pura, wihara, bawa janur. Maka janurnya diambil oleh Wali Songo, dijadikan ciri happy wedding, menikah yang ketiga Pak Haji Dedi dan Anu. Tuh, cuma ciri saja, enggak jadi masalah. Kecuali memang janurnya dipakai nyembah di wihara atau di pura. Berarti Pak Dedi harus support sama orang yang bikin doanya itu. Yang aminnya mah gampang, yang bikin doanya itu. La haula wala quwata. Pak Heri dulu waktu nikah pakai janur enggak? Enggak apa-apa. Toh itu sebagai simbol ciri aja menikah. Itu kan tradisi Hindu, ya enggak apa-apa. Hindu kan dipakai ibadah, kita dipakai ciri. Begitu. Ya. Boleh saja. Asal tidak melanggar ajaran agama, isi sebagai ciri, bukan untuk ibadah. Sampai sekarang masih dijumpai ada janur. Makanya kenapa janur? Makanya hal-hal yang berada di Indonesia tidak harus serta-merta dihilangkan begitu saja, enggak. Nah memang Wali Songo ngajarin tadi Suratul Mustaqim. Orang Bali lama itu dia mulu mustaqim. Akhirnya mustaqim. Ya kan sulit. Al-lajina tuh seperti jim saja orang Sunda. Al-lajina bukan za. Al-ladzina tuh. Orang Jawa ngalamin terus sulit. Dan sampai sekarang masih ada karena lidahnya susah. Beda. Beda-beda. Nanti ke Eropa beda nih. Para habaib nyebut khop kayak gin. Kayak gin. Qala huwa Adam. Maksudnya qala huwa Adam. Lidahnya orang Yaman gin. Abi Umar Al-Hafidh lihat ceramahnya. Qala Rasulullah. Bukan qala, qala Rasulullah. Lidahnya salah menurut ilmu tajwid. Ilmu tajwid enggak gaul ke Yaman. Ente kurang piknik.
Kok disebutkan lidahnya seperti itu? Jangan main nyalahin mulu. Kalau sudah belajar, ya sudah. Saya punya guru, tuh mondok, dia nggak bisa bilang sin kecil. Sudah belajar tajwid berapa kali. Oh, pas sehat bacaannya, Fatihahnya. Ketika beres salam, saya begitu pertama kali ikut Jumatan sama dia, Assalamualaikum. Loh, kok sin gede sih? Ternyata memang dia nggak bisa bilang sin kecil. Ketika dibilang hatur nuhun, syami-syami, sin besar dia ngomong. Karena nggak bisa pakai sin. Bagaimana bermakmum dengan orang seperti itu? Sah. Kalau sudah belajar tajwid, tapi lidahnya seperti itu. Ustaz Amir sering jumpai orang seperti itu, sering kan? Dosa. Makanya kita dengar guyonan-guyonan yang nggak benar tuh, benar itu terjadi. Alif, ba, ta, sa, jim, jip, nggak bisa bilang jip terus. Jim, jip. Oh, gurunya kesel. Nih, truk. Karena memang ada. Ada yang salah qala li ila fi quraisyin ila fi mihlakas syita iwasaib kata dia. Padahal fa itu enggak qala. Macam-macam memang itu hal yang fenomena yang unik memang ketika kita sedang mengajar tajwid. Gurunya kesal, ayat wasaib ditutup mulutnya. Oh. Kelamaan pegel gurunya lepas. Gitu. Ujungnya keluar. Ustaz Amir pasti ngalamin deh. Macam-macam memang ketika kita mengajar tajwid. Ya itulah lidah-lidah orang Indonesia tidak semerta-merta hukum dari sana harus dibawa ke sini, nggak bisa. Harus disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Begitu. Di sana apa? Makanya di kita ada tuh Bang Ujang. Pakai pasti songkok nasional. Karena memang ini tradisi orang Indonesia. Makanya kalau beli peci hitam bacanya apa? Songkok nasional, bukan songkok Islam, songkok nasional. Makanya para menteri semua pun pakai peci itu. Walaupun sudah haji, gak apa-apa. Apakah harus pakai peci haji? Tidak. Cuma simbol saja. Kita pulang dari haji, sudah wukuf di Arafah, bersih semua dosanya. Bersih itu lambangnya adalah putih. Nggak pakai peci haji nggak apa? Yang belum haji aja boleh pakai peci haji. Cuman simbol orang Indonesia pakai peci hitam. Boleh. Rasulullah pakai imamah. Ada yang pakai belangkon. Kok ini kan bukan tradisi Islam. Ini orang Cina. Kerahnya kerang apa? Kerah Shanghai. Ya, nama ibu kota di Cina. Kerah Shanghai ini namanya. Ya nggak Pak Haji? Kerah apa namanya? Kerah Shanghai. Ada nggak pernah dengar kerah Madinah? Nggak ada. Kerah Musdalifah nggak ada. Karena memang koko ini tradisi orang Cina. Jadi ambil pakaian ini baju koko tuh. Kalau baju muslim ini gamis. Tapi nggak apa-apa. Jadi itu kerahnya Shanghai dibelah. Memang koko namanya juga koko. Makanya kita awas, tradisi bukan makhluk yang harus ditakuti. Ketika tidak melanggar ajaran Islam, nggak masalah. Orang Jawa makanya beda-beda, makanya ada Bhinneka Tunggal Ika, ada yang pakai belangkon, dia kan orang Jawa. Orang Sunda nanti sholatnya beda lagi, orang Kalimantan beda lagi, pakaiannya ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana, macam-macam. Itulah ya Islam ketika dibawa luas ke sana begitu. Nah sekarang seperti zakat atau hewan kurban pakai unta. Ketika hewan kurban pakai unta, maka diterapkan di Indonesia, saya yakin orang Indonesia tidak akan pernah ada yang berkurban. Karena tidak ada unta. Sekalinya ada orang yang berkurban pakai unta, beres korbannya langsung masuk penjara. Kenapa? Ngambil nyuri di kebun binatang. Betul kan? Karena nggak bisa pakai unta. Tapi apa? Oh, disamakan dengan sapi atau kerbau. Hukum dari Rasul apa? Unta. Rasul dari hukum apa? Kurma sama gandum. Oh, diambil substansinya. Oh, kurma gandum. Oh, makanan pokok. Maka datanglah ke Indonesia, diwajibkan berzakat dengan makanan pokok. Itu Islam memang fleksibel luar biasa. Tidak pernah memaksakan, yang memang tidak melanggar ajaran agama Islam. Baik, jadi Muharram itu memang ada di zaman Sayyidina Husain, menyantuni anak yatim. Asyura boleh kita isi dengan warna-warna kebaikan, mau tausiah, sedekah, bingkisan dan lainnya. Kemudian awas jangan lupa baca apa?
Ayat kursi 360. Baca apa lagi? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Berapa kali? Ya, itu yang sahih. Yang pertama puasa, yang kedua memberikan nafkah lebih ke anak istri tanggal 10 Muharram. Itu hadisnya sahih. Dan selain itu hadisnya dhaif, tapi hadis dhaif kita boleh amalkan dalam fadail a'mal. Seperti gunting kuku, ya, kemudian adus di malam 10 Muharram, nawaitu ghuslal Muharram. Kemudian menjenguk orang sakit. Ada orang sakit di komplek kita jenguk. Di komplek kita nggak ada yang sakit, mampir ke PMI, sudah pasti ada. Apain? Saya mau ngamalin sunnah, begitu. Terus apalagi? Bersedekah. Apalagi baca surat Al-Ikhlas. Kalau mau tuh sebanyak 1000 kali. Ya, berapa kali? Lebih tarik napas itu. 1000 kali. Banyak. Ya, tapi kalau kaunya dhaif itu boleh berziarah kepada alim ulama di tanggal 10 Muharram. Makanya kita nggak bisa ziarah ke alim ulama, suka mengadakan acara santunan Muharram disertai tausiah. Ayo kita bersumpah, berjua, bertatap wajah dengan para alim ulama. Sebenarnya include itu, acara Muharram itu sudahlah kita bersilaturahmi, sudahlah kita bersedekah, sudahlah kita berjumpa dengan alim. Jadi tanggal 10 Muharram santunan yatim itu seperti rejoice, 3 in 1, ada semua di sana. Jadi memang luar biasa. Maka saya bilang kan begitu, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, banyak menyebar departemen-departemennya. Ibarat toko itu selalu sedia barang dagangannya. Mau masuk ke toko Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanyain, "Bang, ada manakiban enggak?" Ada. "Bang, ada tawasulan enggak?" Ada. "Bang, ada marhaba enggak?" Ada. "Bang, ada selamatan 7 bulan enggak?" Ada. Ada terus. Berarti Ahlus Sunnah itu toko serba. Tapi kalau yang enggak serba ada, ini ada enggak? Enggak ada, bid'ah. Ini ada enggak? Enggak ada. Berarti kalau warung begitu, warungnya mau bangkrut itu. Karena barangannya sudah kosong. Paham kan? Makanya Ahlus Sunnah itu enggak pernah kelaparan, saya bilang. Banyak departemennya, departemen tahlilan tuh. Ya, all moneter 97 nggak pernah moneter. Ada departemen muharaman, departemen bawakasan, departemen muludan, departemen rojaban, departemen rawahan. Banyak lah. Banyak gak? Ada manakiban selamatan rumah, tasakuran, makan lagi. Ya, Asyura makan lagi. Karena memang perut Indonesia itu nggak bisa diam kalau belum disumpah. Jadi selalu makan, selalu makan. Makanya kenapa Mama Bakom ngambil tradisinya ketupat tidak dengan anggur. Karena memang Indonesia itu pagi-paginya biasanya sarapan yang diminati adalah salah satunya ketupat. Maka diadakan tradisi di Bogor khususnya ketika Rabu Wakasan atau Rabu akhir di bulan Sopar sedekah. Sedekahnya ketupat. Kenapa ketupat? Begitu alasan. Asal mau berentok nggak apa-apa. Mau bala-bala silahkan. Mau oncom silahkan. Cuman itu dulu bakwan. Boleh? Apa saja. Di saya sekarang udah majemuk loh. Saya biasanya adakan acara pagi jam 8 di majlis habis sholat duha. Dulunya semua ketupat. Tapi berhubung sekarang majemuk ada yang salah, ada yang anggur. Ada nanti tukar yang bawa ketupat ambil ini. Jadi saling bersedekah. Jadi buat cuci mulutnya ada anggur. Gitu, ada macam-macam, ada kertas doang, amplop dalamnya ada tulisan Anda belum beruntung, ya berarti nggak jadi. Ya berarti. Tapi di bawahnya memang ada ketupat. Allah Rabbuna Karim, luar biasa. Ya, banyaklah serah. Yang jelas warna-warna kebaikan. Makanya Islam ini kalau dikerasin sedikit agak batuk, tapi alhamdulillah ya bisa ketemu dengan saudara-saudara sembuh. Apalagi lihat Pak Iwan, senang saya udah sembuh. Ya Pak Iwan siapa? Itu saya. Siapa? Ya Pak Putra tuh, Pak Putra seneng banget saya lihatnya, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya Islam selalu mengajarkan kedamaian, Islam selalu mengajarkan berbagi, Islam selalu mengajarkan silaturahmi.
tanpa silaturahmi. Rasul sulit saat itu ketika awal-awal hijrah ke Madinah. Bagaimana ini sahabat Ansar dengan sahabat Muhajirin? Mereka belum pada kena, ada yang sedikit jaim. Gak mau gua sama. Yang saya ceritakan kemarin ya. Bagaimana caranya masyarakat atau sahabat Ansar dan Muhajirin bersatu? Akhirnya Rasul bikin siasat. Barang siapa yang ingin dimudahkan milik rezekinya, maka berjamaahlah ke masjid. Rasul bangun masjid yang pertama kali namanya Masjid Quba. Masjid apa? Kata sahabat yang lain, kenapa harus ke masjid berjamaah? Harusnya kan kita usaha. Kalau mau kaya, jangan berjamaah. Ternyata di situ Rasul sedang membangun siasat. Ketika masuk masjid, maka bertemulah. Maka ditanya satu sahabat, sofaha bi ahdi Rasulillah. Apakah dijumpai bersalaman di zaman Rasul? Ya. Masuk azan ini. Senang sih saya kalau lagi kurang sehat. Jadi sampai di sana dan akhirnya ya ketemu nantilah dijabarkan kembali. Akhirnya nanti ada bab hukum kirot bagi hasil hutang piutang, kemudian ada hukum gadai, ada hukum sewa menyewa. Saat itu ketika Rasul sudah memasuki hijrah ke negara. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kita mengamalkan pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.